Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, PPG Channel, yang akan membahas materi dan soal-soal terkait dengan PPG. Nah, pada video kali ini kita kembali akan membahas latihan soal UP untuk mata pelajaran PPKN Part 2 bagian yang kedua. Bagi sahabat guru yang belum menyaksikan video saya di bagian yang pertama, nanti boleh lihat di deskripsi, saya akan meletakkan linknya di sana. Oke sahabat guru, kita langsung saja ke soal yang selanjutnya. Yang pertama, dengan capaian pembelajaran yang kelima, materi pokok PPKN. Capaian pembelajaran mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran PPKN dengan indikator esensial mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran PPKN berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Kita lihat soalnya di sini. Pak Iqbal sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Untuk itu, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. B. Perumusan dasar negara oleh BPUPKI. C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. D. Perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. E. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Kita lihat jawabannya adalah C, yakni pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Nah, sahabat guru, kita lihat di sini IPK-nya adalah membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Menurut saya, kenapa jawabannya C, yaitu pendapat para pendiri negara tentang Pancasila yang dijadikan materi ajar? Karena materi ajar ini, pendapat para pendiri negara tentang Pancasila ini menjawab kebutuhan dari IPK yang disusun oleh Pak Iqbal, yaitu membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Otomatis ketika kita ingin membandingkan pendapat, maka materi ajar kita itu berisi tentang pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut ke capaian pembelajaran yang ke-6. Dengan materi pokok pendekatan pembelajaran PPKN, di mana capaian pembelajarannya adalah menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran PPKN, dengan indikator esensial adalah menentukan pendekatan pembelajaran PPKN sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Kita lihat soalnya. Ibu Mawar akan mengajar mata pelajaran PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan oleh Ibu Mawar adalah A. Induktif, B. Deduktif, C. Individual, D. Kelompok, E. Saintifik. Kita lihat jawabannya adalah D, yakni kelompok. Kenapa kelompok? Karena menurut saya, dari tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh Ibu Mawar, terdapat kata kuncinya yaitu kerjasama. Di mana kerjasama itu akan terjadi ketika siswa belajar secara bersama atau kelompok. Jadi jawaban yang tepat adalah D, kelompok. Kita lanjut ke capaian pembelajaran yang ke-7 dengan materi pokok, model, atau metode pembelajaran PPKN, di mana capaian pembelajarannya menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran dengan indikator esensial, menentukan model pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dari materi pembelajaran. Soalnya, seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Materi pembelajaran yang sesuai yaitu A. Sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. C. Peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda. D. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda. E. Mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, kita lihat dulu jawabannya tepat. Jawabannya adalah B, yakni
Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda yang merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan Project Citizen. Dan sahabat guru, sebelum kita lihat pembahasannya. Guru PPKN dalam menentukan dan memilih model pembelajaran harus secara cermat menganalisis indikator pencapaian kompetensi dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Nah, sahabat guru, saya rasa bukan hanya guru PPKN yang harus cermat, tetapi semua guru, karena di sini kita bahasnya materi PPKN, jadi yang sering muncul di sini adalah guru PPKN. Nah, untuk model pembelajaran Project Citizen, materi yang dikembangkan harus memuat permasalahan terkait kebijakan publik yang nantinya akan diselesaikan di kelas. Materi yang memuat permasalahan antara lain menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Kita lihat lagi tadi bahwa Project Citizen yaitu materi yang dikembangkan harus memuat masalah. Nah, permasalahan maksudnya yang akan dibahas dalam kelas. Ketika kita lihat di sini antara pilihan A, B, C, dan D yang memiliki permasalahan yaitu yang B, menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda, yaitu nanti ketika di dalam kelas bisa dibahas kenapa di kalangan generasi muda rasa nasionalisme itu menipis bahkan mungkin tidak ada. Nah, sedangkan pilihan yang lainnya itu tidak memuat permasalahan seperti sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda, peran generasi muda, peran organisasi, atau mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda, itu tidak memiliki permasalahan di dalamnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini yaitu B, menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Kita lanjut ke soal yang terakhir di video saya kali ini. Dengan materi pokok, model, atau metode pembelajaran PPKN, di mana capaian pembelajarannya menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran PPKN dengan indikator menentukan metode pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Kita lihat soalnya. Nah, sahabat guru, saya ingatkan sekali lagi yang belum subscribe, like, share, dan komen, silakan subscribe, like, share, dan komen agar tidak ketinggalan informasi yang akan saya update selanjutnya. Kita kembali ke soalnya. Pak Eko sebagai guru PPKN SMP akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu A. Mengidentifikasi adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat. B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. C. Mendeskripsikan perilaku yang sesuai untuk pengamalan sila-sila Pancasila. D. Mengidentifikasi berbagai contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. E. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Jawabannya yang tepat adalah B, yakni menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan merupakan IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang bisa dikembangkan dalam metode pembelajaran inquiry. Mengapa demikian? Kita lihat pembahasannya. Guru PPKN dalam mengembangkan metode pembelajaran harus mencermati indikator pencapaian kompetensi yang akan dikembangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu metode pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan, yaitu metode pembelajaran inquiry. Metode inquiry melatih peserta didik untuk mencoba menemukan dan berpikir analitis terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan kemampuan melakukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, peserta didik dikembangkan kemampuan keterampilan kewarganegaraannya. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah B, menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Bisa diterapkan metode pembelajaran inquiry, karena dalam IPK ini peserta didik akan menganalisis kira-kira apa yang dampak
yang akan terjadi jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Baiklah sahabat guru, demikianlah video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.